Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan membagikan tips untuk kalian yang terutama mahasiswa yang sedang menggarap skripsinya. Ini adalah video ini akan membahas bagaimana cara-cara kita dalam menentukan judul, bagaimana cara kita menyelesaikan skripsi dengan insya Allah yang lebih cepat, lebih bisa dipahami dengan versi pengalaman saya pribadi ketika S1 dulu. Di dalam skripsi ada menurut saya ada tiga hal yang menjadi tempat tersulit dalam menyelesaikan skripsi. Hal yang pertama adalah kesulitan pertama yang kita hadapi adalah dalam penentuan judul. Lalu yang kedua dalam proposal itu dalam penentuan atau merangkum latar belakang masalah. Lalu yang kemudian yang ketiga, kesulitan yang ketiga yang kita alami adalah bagaimana kita menuangkan pembahasan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah kita bentuk. Oke, yang pertama adalah tips untuk menentukan judul skripsi. Dulu, waktu ketika S1, saya mengambil judul skripsi itu tentang representasi film Sang Pencerah, representasi Freemasonry dalam film Sang Pencerah. Artinya adalah bagaimana simbol Yahudi itu dimasukkan atau diselipkan dalam film Islami, yang mana seharusnya film Islami itu kan harus menunjukkan nilai-nilai Islam, tetapi secara tidak sadar ternyata ada sesuatu yang diselipkan dalam film Islam Sang Pencerah ini. Jadi bagaimana sih kok saya bisa menemukan judul seperti itu? Yang pertama adalah, hal yang pertama kamu lakukan adalah kamu harus lebih sering membaca skripsi-skripsi yang ada di jurusan kamu. Artinya kamu harus lebih membaca atau membaca sekedar judul aja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kita tahu di dalam jurusan yang sedang kita jalani itu skripsinya tentang apa saja. Misalnya di KPI, saya akan mencari judul-judul, misalnya di Google tuh klik pencarian biasa aja kayak skripsi, contoh judul skripsi jurusan komunikasi penyiaran Islam, nanti akan muncul. Di situ kita akan lebih memberikan kita gambaran, oh ternyata skripsi dalam jurusan komunikasi penyiaran Islam itu adalah bla bla bla. Gambarannya seperti ini. Di situ akan memberikan kita sebuah ide. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kamu harus menentukan kamu lebih condong ke apa, kamu lebih suka ke apa, lebih minat dalam bidang apa. Kalau saya lebih minat dalam bidang film, dalam analisis film. Oleh karena itu, kemudian selanjutnya adalah kamu harus mencari sesuatu yang perbincangan yang hangat, yang sedang hangat, lalu kamu harus mencari sesuatu yang sedang kontroversi. Ketika itu ada, kenapa saya mengambil film judul Sang Pencerah, film Islami yang sedang disisipkan simbol Yahudi. Di situ saya pernah mendengar bahwa film Islami Sang Pencerah ini adalah digosipkan sedang ada lambang Yahudi di tengah-tengah film tersebut. Dari situ saya berpikir mencari gosip tersebut, menelaah kembali gosip tersebut di internet. Contoh lambang Yahudi yang diselipkan dalam film Sang Pencerah. Oh ternyata ada. Nah dari situ kemudian saya berpikir kembali untuk menghindari apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Saya akan meninjau kembali judul-judul yang sudah pernah ada, yang sudah pernah ditulis oleh orang lain. Jadi langkah yang pertama saya lakukan untuk meninjau judul adalah dengan cara mengklik atau di daftar pencarian Google itu saya akan menulis tentang penelitian tentang film Sang Pencerah. Jadi semuanya nanti akan muncul di pencarian. Di situ akan muncul semua penelitian tentang film Sang Pencerah. Lalu akan saya bandingkan apakah calon judul yang saya angkat ini tentang representasi Freemasonry dalam film Sang Pencerah ini sudah pernah ada diteliti oleh orang lain atau tidak. Oh ternyata saya menemukan di Google itu yang ada hanya bagaimana nilai-nilai Islam yang diterapkan Sang Pencerah dan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika saya tidak menemukan persamaan, akhirnya saya angkatlah judul film ini, judul skripsi ini, yaitu tentang representasi Freemasonry dalam film Sang Pencerah. Itu langkah yang teman-teman harus ambil ketika ingin menentukan sebuah judul. Kemudian untuk penentuan latar belakang masalah, rumusan masalah. Yang kedua hal yang akan kita bingungkan adalah setelah kita mendapatkan judul, kita akan bingung apa sih hal apa yang akan saya teliti,
hal apa, rumusan masalah apa yang akan saya angkat dalam judul yang sudah saya bentuk. Misalnya seperti itu. Langkah yang saya ambil menurut pengalaman saya adalah saya akan mencari penelitian yang mirip dengan penelitian saya, kemudian saya akan baca semua rumusan masalah-masalah orang-orang tersebut, lalu saya akan mendapatkan gambaran, oh ternyata kalau judulnya seperti ini, saya harus mengangkat judul yang rumusan masalah yang seperti ini juga. Oh, ada satu lagi teman-teman. Dalam menentukan judul, teknik cepatnya dalam menentukan sebuah judul skripsi adalah kita boleh mempunyai judul yang sama dengan penelitian terdahulu dengan penelitian orang lain, akan tetapi nanti bagian operasionalisasi konsepnya akan kita ubah. Misalnya seperti ini. Pola komunikasi dosen terhadap mahasiswa dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Misalnya pertama adalah studi kasus mahasiswa komunikasi Yahya Pancor misalnya. Lalu yang kemudian kita boleh mengangkat judul yang sama dengan studi kasus yang berbeda. Misalnya yang kita ambil adalah pola komunikasi dosen terhadap mahasiswa dalam meningkatkan motivasi belajar. Mungkin studi kasusnya pelajar mahasiswa di kampus mana gitu. Jadi judul kita boleh sama dengan orang lain, tetapi kita harus punya bobot yang akan membedakan. Sehingga nanti ketika kita menuangkan tinjauan pustaka dalam penelitian kita punya perbedaan. Nanti kan di tinjauan pustaka itu kita akan menuangkan antara penelitian orang yang terdahulu dengan penelitian kita. Misalnya penelitian si A kita punya judul yang sama, tetapi penelitian si A membahas tentang studi kasusnya di Pancor, sedangkan saya studi kasusnya mungkin di Mataram, seperti itu. Lalu yang kemudian adalah bagian tersulit yang kita sering temui dalam menyusun skripsi adalah membuat latar belakang masalah. Menurut saya ya, ini versi pengalaman saya pribadi. Yang dalam bagian proposal, hal yang menjadi tantangan saya dalam menulis proposal itu adalah dalam menulis latar belakang masalah. Kenapa? Karena di sini kita dituntut untuk menyusun paragraf, menyusun kalimat, alasan kenapa kita mengangkat judul tersebut gitu. Lalu kita akan merasakan kebingungan apa yang harus saya bahas, paragraf apa yang harus saya tulis dalam latar belakang masalah begitu. Hal yang perlu kita lakukan adalah untuk bisa menyusun latar belakang masalah dengan cepat adalah kita harus mencari skripsi orang yang sesuai, yang mirip judulnya dengan kita. Jadi nanti ketika kita sudah menemukan judul skripsi yang mirip dengan kita harus perbanyak membaca latar belakang orang tersebut gitu. Jadi nanti dari sana kita akan mendapat gambaran, oh ternyata kalau judulnya seperti ini, latar belakang yang kita bahas adalah seperti ini. Latar belakang yang kita bahas, paragraf ini, oh tinggal kita nanti akan mengubah referensinya dia harus berbeda dengan referensi kita. Kalau enggak, kita bisa menjadikan skripsi orang tersebut sebagai referensi, tetapi nanti kita frase sendiri paragrafnya, seperti itu. Lalu untuk apakah setelah latar belakang masalah itu adakah kesulitan yang lebih spesifik? Bagi saya enggak, karena kalau untuk rumusan masalah, tujuan, dan sampai metopen itu bisa, kalau bahasa kasarnya bisa kita lihat di skripsi orang lain. Itu tinggal kita menyesuaikan sendiri dengan judul kita gitu. Itu untuk tahap proposal ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagian kerangka teori di sini. Dari selama beberapa bulan ini saya menjadi dosen pembimbing, saya sering menemukan mahasiswa yang kayak apa ya, saya bingung mau kerangka teori ini akan bahas apa gitu. Kalau versi pengalaman saya pribadi, kerangka teori itu adalah kita akan membahas apa ya, konsep yang ada di judul. Konsep yang ada di judul. Jadi kerangka teori itu akan mengacu dari judul kita. Jadi apa yang sudah menjadi poin atau menjadi konsep yang ada di judul itu nanti kita akan bahas di kerangka teori. Kerangka teori ini adalah fungsinya untuk menjadi suatu acuan kita dalam menyelesaikan rumusan masalah nanti yang ada di bab pembahasan. Lalu bagaimana caranya kita untuk hal apa saja yang akan kita bahas di dalam kerangka teori? Kalau menurut saya pribadi, tadi kan skripsinya tentang misalnya representasi Freemasonry dalam film Sang Pencerah. Jadi yang menjadi konsep di sini adalah
representasi, lambang Freemasonry, sama film Sang Pencerah. Itu nanti akan kita bahas di kerangka teori. Nanti itu dijabarkan sesuai dengan teori-teori yang ada di buku, jurnal, dan lain sebagainya. Itu akan kita jelaskan di sana sesuai dengan referensi yang resmi. Lalu kerangka teori ini fungsinya apa gitu? Apakah hanya sekedar pembahasan yang kita taruh hanya untuk menambahkan halaman yang ada di skripsi itu? Enggak. Tetapi kerangka teori ini adalah fungsinya untuk sebagai menjadi acuan kita dalam membahas atau dalam menjawab rumusan masalah yang sudah kita bentuk di dalam pembahasan nanti. Lalu tahap selanjutnya adalah kesulitan yang mungkin lebih dalam lagi kita temui dalam menulis sebuah skripsi, karya skripsi bagi kita mahasiswa S1 itu adalah dalam bab pembahasan. Nah, ini yang akan lebih dalam. Kalau bagi saya, menurut pengalaman pribadi saya selama menulis skripsi, mahasiswa akan bingung. Ini judul saya begini, saya bingung mau menulis apa. Apa yang harus saya bahas dalam pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah saya. Artinya bukan bingung ya, tapi kayak bentuk tulisannya, mungkin bentuk penjelasannya seperti apa gitu. Jadi langkah yang saya ambil menurut pengalaman pribadi adalah dengan cara saya kembali merujuk ke skripsi orang-orang terdahulu. Jadi di sana saya akan kembali lagi mencari judul-judul skripsi yang sesuai dengan judul skripsi saya. Artinya saya ingin mencari tahu bagaimana teknik pembahasannya, bagaimana teknik penulisan, atau apa saja yang harus kita cari, atau apa saja bahan informasi yang harus kita kumpulkan, atau bagaimana apa saja yang harus kita tuangkan dalam skripsi itu, dalam pembahasan itu, jika model judulnya seperti ini. Jadi nanti di sana saya akan mendapatkan ide, oh ternyata kalau skripsinya, di sana saya punya, pertama itu pengalaman saya itu ketika meneliti skripsi tentang film Sang Pencerah itu adalah saya punya skripsi acuan itu tentang propaganda Illuminati dalam film, kalau itu kartun kalau nggak salah. Jadi di sana saya mendapatkan ide, oh ternyata kalau kita membahas tentang film yang sedang diselipkan itu adalah sistem pembahasannya seperti ini, seperti ini. Kuncinya di sini adalah kita harus lebih sering-sering lagi membaca jurnal yang terkait dengan skripsi kita, yang punya judul yang lebih mirip dengan skripsi kita. Lalu kemudian yang menjadi permasalahan dari yang saya temukan mahasiswa bimbingan itu adalah referensi. Saya ada yang kayak gimana sih saya mau cari jurnal yang resmi dan lain sebagainya. Kalau saya itu biasa memakai jurnal di link kayak Google Scholar. Jadi di sana semuanya jurnalnya lengkap. Kita cari aja sistemnya kayak gini. Apa sih yang nggak boleh kita tuangkan di dalam skripsi itu? Jurnal apa sih? Maksudnya referensi yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah referensi yang blogspot kali ya, yang seperti itu, yang tidak agak kurang bertanggungjawabkan mungkin kalau yang jurnal seperti itu. Yang kalau kalian mau mudah-mudahnya adalah cara mencari jurnal untuk skripsi itu adalah ditulis biasa aja kayak penelitian tentang apa gitu, atau jurnal tentang apa, yang akhirnya jurnal tentang pola komunikasi dosen terhadap mahasiswa PDF. Nah, kalian bisa seperti itu. Nanti akan muncul semua PDF-nya, atau bisa kalian menggunakan Google Scholar, atau kalau nggak salah namanya Garuda, Garuda mungkin apa namanya itu bisa dicari di sana. Oke, itu saja tips skripsi, tips yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Jika ada yang ingin menanyakan lebih dalam lagi atau lebih rinci lagi bagaimana tips selanjutnya, atau bagaimana penjelasan-penjelasan yang lainnya tentang metopennya, atau tentang apa kesimpulan atau lain sebagainya, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.